Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah untuk pelajaran akidah akhlak kita hari ini ya, yaitu kita akan masuk di bab 8 tentang rukun iman. Tapi sebelumnya karena kita sudah membahas bab 7 tentang Asmaul Husna, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, sebelum masuk di bab selanjutnya, yuk kita sama-sama menjawab pertanyaan di bagian Ayo Berlatih bab 7. Di sini ada 10 pertanyaan dengan perintah isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Ya, sekarang kita coba menjawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, Asmaul Husna artinya, ada yang masih ingat apa artinya Asmaul Husna? Betul sekali. Jawabannya adalah nama-nama Allah yang baik. Nah, kalau Ustazah bertanya, apakah Asmaul Husna hanya berjumlah 99? Nah, ya jawabannya adalah tidak. Nah, Asmaul Husna bukan hanya terdiri dari 99 tapi lebih dari itu. Nah, nomor 2. Ar-Rahman artinya apa artinya Rahman? Allah Maha Pengasih atau Allah Maha Penyayang? Ya, artinya Allah Maha Pengasih. Nah, yang nomor 3, Ar-Rahim artinya Allah Maha Penyayang. Nomor 4, terhadap tumbuhan dan hewan kita harus, menurut kalian, kepada hewan dan tumbuhan kita harus apa? Apakah kita harus menyiksanya? Kalau kita punya kucing di rumah, Jami kasih makan kucingnya. Jangan nih dipotong kukunya. Harusnya ya, tumbuhan dan hewan harus kita rawat dan kita sayangi. Nomor 5, Allah menyayangi semua makhluk yang masih ingat kan tentang Ar-Rahim? Allah Maha Penyayang. Nah, Allah menyayangi semua makhluk yang apakah semuanya disayangi oleh Allah? Semua manusia disayangi oleh Allah? Nah, Allah menyayangi semua makhluk yang beriman. Yang beriman kepada Allah. Nah, siapa sih orang yang beriman itu? Yaitu orang yang mengerjakan segala perintahnya Allah, diperintahkan untuk sholat, untuk menutup aurat, untuk berbuat baik kepada orang tua, untuk mendengarkan orang tua, diperintahkan untuk belajar, menulis, membaca, menghafal, murojaah. Dia turuti itu, berarti dia masuk pada orang-orang yang disayangi oleh Allah karena dia telah beriman. Lanjut, nomor 6. Allah memberikan rezeki kepada siapa? Apakah hanya kepada hewan atau kepada tumbuhan saja? Ya, kepada semua makhluk ciptaannya. Nomor 7. Orang yang taat pada perintah Allah akan ditempatkan di mana kira-kira? Kalau orang yang sudah taat pada perintah Allah ditempatkan di neraka? Oh, salah. Di mana, Pale? Di syurga. Dan semoga kita semua yang rajin belajar hari ini, semangat belajar, yang insya Allah 5 waktunya terjaga, sholat duha, walaupun tidak disuruh lagi sama Umi, ya itulah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Jadi kita beribadah itu yang pertama, karena bentuk ketaatan kita kepada Allah.
Kita taat kepada Allah, kita merasa takut akan ancaman yang diberikan Allah bagi orang-orang yang tidak melaksanakan perintahnya. Nah, barulah yang kedua untuk mendapatkan pahala. Untuk mendapatkan pahala. Nah, yang pertama itu adalah kesadaran kita bahwa ini adalah perintahnya Allah. Saya itu diperintahkan Allah untuk sholat. Nah, saya harus melaksanakan sholat. Allah perintahkan saya untuk menuntut ilmu. Jadi saya harus banyak belajar. Nah, seperti itu. Nomor 8. Allah Maha Penyayang kepada siapa? Kepada makhluknya yang beriman. Hanya kepada makhluknya yang beriman. Hanya kepada makhluknya yang taat kepada Allah. Jadi yang merasa tidak taat kepada Allah, kira-kira saja. Berarti Allah sayang tidak kepada kita. Nah, coba rasa. Kalau saya sekarang ini, kira-kira Allah sayang tidak kepada saya? Nah, caranya ya, kita rasa diri kita. Apakah sholat kita bagus, mengaji kita sudah rutin, apalagi semangat kita untuk untuk bersedekah, apalagi atau ada nanti kalau bulan Ramadan ada yang mau mencoba untuk berpuasa, Masya Allah, berarti kita termasuk orang-orang yang disayang oleh Allah. Nah, yang kesembilan, orang yang ingkar kepada Allah akan ditempatkan di mana? Di mana? Di surga atau di neraka? Di neraka. Jadi orang-orang yang tidak taat kepada Allah, maka dia akan ditempatkan di neraka. Dan dengarkan ustazah ya, di neraka itu siksaan yang paling ringan. Yang paling ringan yang didapatkan oleh manusia, dengarkan ustazah, yaitu ada besinya dikaitkan di kepala di kepalanya orang yang ingkar kepada Allah. Kemudian seperti teh celup, pernah lihat teh celup? Kepalanya jadi teh. Jadi gantungannya itu teh celup sebagai besi. Jadi seperti itu. Dicungkil kepala di atas supaya terkait besi, kemudian digantung-gantung seperti teh celup, dicelupkan bukan di teh, tapi di api yang panas. Dicelupkan kemudian dicelupkan bagi orang yang ingkar kepada Allah, bukan kita afwan. Kemudian dicelupkan, kemudian ditunggu sampai kira-kira ini tubuhnya bisa hancur, sisa tulang-tulangnya hangus. Akhirnya diangkatlah pengaitnya itu, tinggal tulang-tulang yang tergantung-gantung seperti tulang ayam itu yang biasa kita lihat kalau habis dibakar tuh hangus-hangus. Begitu bentuknya orang yang ingkar kepada Allah, yang tidak mau taat kepada Allah, tidak mau melaksanakan sholat, sering berbuat kasar, menzolimi orang lain, melawan orang tuanya, disuruh ulangan tidak mau ulangan, disuruh belajar tidak mau belajar. Nah, begitu, tidak ditahu siksaan yang mana, tapi yang paling ringan yang itu. Kepalanya dikaitkan di besi, dicelupkan di api, kemudian sampai tubuhnya hancur, tinggal tulang yang hangus, baru diangkat kembali. Nah, setelah itu diutuhkan lagi, dicelupkan lagi, diutuhkan lagi badannya, dicelup lagi. Itu yang paling ringan. Dan kita tidak tahu dosa yang bagaimana itu yang ringan dibilang Allah. Jadi insya Allah semua muridnya ustazah mau menjadi manusia atau makhluk yang disayangi oleh Allah, bukan makhluk yang ingkar kepada Allah. Ayo, siapa yang menjadi makhluk yang taat kepada Allah? Ya, Masya Allah. Dan semoga semua kita selalu berdoa kepada Allah, semoga kita dimasukkan ke dalam syurganya Allah, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan beriman kepada Allah.
Ya, caranya ya kita harus melaksanakan memang ketaatannya semasa kita hidup. Nah, jadi supaya kita ujungnya juga bisa baik. Kalau prosesnya baik, maka ujungnya baik. Tapi kalau selama ini kita ingkar kepada Allah, maka ujungnya juga sudah ditahu bagaimana. Nah, nomor 10. Ketika mendapatkan kenikmatan, maka kita harus apa coba? Kalau kita mendapatkan kenikmatan, maka kita harus bersyukur. Nah, apakah bersyukurnya hanya ucapkan saja? Kenikmatan yang diberikan Allah, maka saya harus bersyukur. Bersyukurnya dengan cara apa? Dengan cara menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dengan cara apa lagi? Dengan cara merawat diri, menjaga tubuh kita, rajin mengonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, tidak jajan sembarangan, tidak jajan sembarangan karena banyak debunya, banyak bakteri. Nah, kalau ada seperti ini virus ya harus rajin pakai masker, keluar rumah, jaga kesehatan tubuh kita, minum madu, apalagi buah-buahan, kurma kalau ada, herbal yang bisa kita konsumsi untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh kita ya. Selanjutnya, bab 8 ini tentang rukun iman. Nah, untuk ini karena ustazah sudah pernah berikan materi di semester 1, ustazah mau ustazah mau tes dulu. Apakah kalian masih ingat di semester 1 tentang urutan rukun iman? Coba kirimkan ustazah voice note tentang urutan rukun iman yang kamu ketahui. Ustazah mau tes apakah selama ini sering diulang-ulang atau tidak. Ya, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.